Coba berhenti sejenak dan bayangkan ini. Di saat dunia semakin keras pada orang asing, di saat banyak negara maju mulai memasang pagar tinggi dan tatapan curiga kepada pendatang, justru sebuah kabar tak terduga datang dari Jepang. Negeri yang dikenal disiplin, tertib, dan tidak mudah menerima orang luar ini malah memperlihatkan sikap yang benar-benar di luar dugaan. Bukan penolakan, bukan pengusiran, tapi pembelaan. Ya, pembelaan yang datang langsung dari warga Jepang sendiri. Mereka bersuara, mereka berani angkat pendapat, bahkan sampai meminta agar kehadiran pekerja Indonesia tidak hanya dipertahankan, tapi ditambah. Sebuah fenomena yang membuat banyak orang terdiam, mengernyitkan dahi, lalu bertanya dengan rasa penasaran yang sama. Ada apa sebenarnya dengan orang Indonesia di sana? Di tengah isu global tentang pendatang yang dianggap membawa masalah, entah soal budaya, perilaku atau keamanan, nama Indonesia justru muncul sebagai pengecualian. Bukan karena kekuatan ekonomi, bukan pula karena kedekatan ras atau fisik, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dan tidak bisa dipalsukan. Sesuatu yang lahir dari keseharian. Kabar ini bukan sekadar headline sensasional atau cerita manis di permukaan. Ia muncul dari pengalaman nyata, dari interaksi sehari-hari, dari hubungan yang terbangun pelan-pelan namun konsisten, dari pabrik, ladang, hingga lorong-lorong apartemen. Nama Indonesia disebut dengan nada berbeda. Ada rasa hormat di sana, ada kepercayaan, bahkan ada kehangatan yang jarang diberikan kepada orang asing. Fenomena ini seolah menampar kita dengan satu pertanyaan penting: sejak kapan kita memiliki nilai sebesar ini di mata bangsa lain? Dan kenapa justru sekarang, di tengah dunia yang semakin individualistis, karakter itu begitu terasa? Bab ini adalah pintu masuk untuk memahami bahwa kisah ini bukan kebetulan. Ada perjalanan panjang di baliknya, ada nilai yang hidup, bukan hanya diucapkan, dan ada pelajaran besar yang diam-diam sedang disampaikan dunia kepada kita tentang bagaimana menjadi manusia sebelum menjadi apapun yang lain. Jepang bukan negeri yang sembarangan membuka pintu. Semua orang tahu itu. Disiplin mereka nyaris tanpa celah. Aturan ditegakkan dengan ketat, dan tatanan sosial dijaga dengan penuh keseriusan. Segalanya tertib, rapi, dan terukur. Namun, di balik senyum sopan dan bahasa yang halus, ada jarak yang sulit dijelaskan. Tembok tak kasat mata yang membatasi orang luar dengan kehidupan mereka yang sebenarnya. Banyak pendatang merasakan hal yang sama. Mereka diterima secara formal, diperlakukan dengan sopan, tetapi sulit menembus lingkaran dalam. Di Jepang, ada konsep tentang menjaga wajah dan perasaan di permukaan, sementara isi hati tetap terlindungi rapat. Kesalahan kecil dalam etika bisa berakibat panjang. Salah waktu membuang sampah, nada bicara yang kurang tepat, atau sikap yang dianggap tidak peka bisa langsung menciptakan jarak. Budaya di sana menuntut kepekaan tinggi, bukan hanya bekerja dengan baik, tapi juga memahami situasi, membaca suasana, dan tahu kapan harus menahan diri. Bagi banyak orang asing, ini terasa melelahkan, bahkan menakutkan. Karena satu langkah keliru bisa membuat seseorang dianggap tidak cocok. Itulah sebabnya, ketika muncul kabar bahwa ada kelompok pendatang yang justru diterima dengan hangat, cerita ini terasa janggal sekaligus menarik. Jepang, dengan segala ketertutupannya, ternyata bisa melunak, bisa membuka diri. Dan yang lebih mengejutkan, itu terjadi bukan karena tekanan politik atau perjanjian besar, melainkan karena interaksi manusia sehari-hari. Bab ini penting untuk dipahami, karena disinilah konteksnya. Kita tidak sedang membicarakan negeri yang mudah kagum atau gampang terkesan. Justru sebaliknya, Jepang adalah tempat di mana kepercayaan mahal harganya. Dan ketika kepercayaan itu diberikan, artinya ada sesuatu yang benar-benar dinilai layak. Disinilah cerita tentang Indonesia mulai menemukan bobotnya. Karena untuk bisa diterima di tempat seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kemampuan, melainkan karakter yang konsisten dan tulus. Di tengah ketatnya sikap Jepang terhadap pendatang, muncul sebuah kenyataan yang sulit diabaikan. Ketika isu pembatasan warga asing ramai dibicarakan, ketika berbagai negara mulai mempertanyakan kehadiran orang luar di ruang hidup mereka, justru nama Indonesia sering disebut dengan nada yang berbeda, bukan sebagai masalah, melainkan sebagai pengecualian. Fenomena ini tidak lahir dari satu sumber saja. Ia muncul berulang kali, di berbagai ruang, di forum diskusi daring,
di kolom komentar berita, hingga percakapan sehari-hari warga Jepang. Ada satu pola yang konsisten. Jika harus memilih, mereka merasa lebih nyaman dengan orang Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang secara terbuka meminta agar kuota pekerja dari Indonesia justru diperbanyak. Ini bukan pujian basa-basi, bukan pula sekadar diplomasi manis. Ini adalah suara warga biasa, tetangga, rekan kerja, pemilik usaha kecil yang berbicara berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pengalaman hidup berdampingan, pengalaman melihat sikap, bukan sekadar mendengar reputasi. Pertanyaan besarnya pun muncul. Kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan negara lain yang secara ekonomi lebih kuat? Atau secara budaya mungkin dianggap lebih dekat? Jawabannya ternyata sederhana, namun dalam, karena yang dilihat bukan asal negara, melainkan bagaimana seseorang hadir sebagai manusia. Indonesia menjadi pengecualian bukan karena keistimewaan yang dibuat-buat, melainkan karena konsistensi sikap yang terlihat sehari-hari. Cara bekerja, cara berbicara, cara menghormati ruang orang lain. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali, hingga akhirnya membentuk kesan besar. Disinilah kita mulai menyadari bahwa dunia sebenarnya sedang haus akan satu hal yang mulai langka. Karakter. Dan tanpa sadar, karakter itulah yang dibawa orang Indonesia kemanapun mereka pergi. Bukan dengan pidato panjang, bukan dengan klaim berlebihan, melainkan dengan perilaku nyata. Bab ini menegaskan satu hal penting. Penerimaan yang tulus tidak pernah datang secara instan. Ia lahir dari kehadiran yang konsisten. Dan ketika sebuah bangsa dikenali dari sikap warganya, disitulah identitas sejati mulai berbicara. Banyak orang berpikir bahwa kunci diterimanya pekerja Indonesia di Jepang adalah soal kerja keras. Dan memang benar, etos kerja adalah salah satu faktor penting. Namun berhenti sampai di situ akan membuat kita melewatkan inti persoalannya. Karena di Jepang, rajin saja tidak cukup. Yang membuat perbedaan justru terletak pada karakter. Cara seseorang membawa diri, cara ia memosisikan dirinya di tengah sistem yang sudah mapan. Orang Indonesia dikenal bekerja dengan tekun, tetapi yang lebih mencolok adalah bagaimana mereka melakukannya, tanpa banyak keluhan, tanpa sikap merasa paling benar. Kerendahan hati menjadi nilai yang sangat terasa. Dalam struktur sosial Jepang yang menjunjung tinggi senioritas dan hierarki, sikap ini memiliki bobot besar. Orang Indonesia cenderung mudah menyesuaikan diri. Tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus menahan ego. Sikap menghormati atasan dan orang yang lebih tua bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan kebiasaan yang sudah tumbuh sejak kecil. Di tempat kerja, ini terlihat jelas. Bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tetapi juga bagaimana memperlakukan rekan kerja, menyapa dengan sopan, meminta maaf saat melakukan kesalahan, dan tidak merasa tersinggung berlebihan saat ditegur. Hal-hal sederhana yang seringkali terlupakan, namun sangat diperhitungkan. Karakter inilah yang membuat kehadiran orang Indonesia terasa ringan, bukan membebani. Mereka tidak datang dengan tuntutan, tetapi dengan kesediaan untuk belajar dan menyesuaikan diri. Di mata warga Jepang, sikap seperti ini adalah tanda kedewasaan. Bab ini mengingatkan kita bahwa kualitas manusia tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia bekerja, tetapi dari bagaimana ia bersikap saat bekerja. Dan disinilah orang Indonesia tanpa sadar telah menanam benih kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan, namun kuat. Di Jepang, ada satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dan menjadi fondasi dalam hubungan sosial mereka. Nilai itu bukan sekadar sopan santun di permukaan, melainkan kepekaan mendalam terhadap perasaan orang lain. Sebuah sikap untuk selalu berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak pada sesama, dan menempatkan kenyamanan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nilai ini hidup dalam keseharian, mengalir dalam cara mereka berinteraksi. Menariknya, tanpa kita sadari, nilai ini terasa begitu akrab bagi orang Indonesia. Seolah bukan sesuatu yang asing, melainkan bagian dari keseharian yang sudah lama kita jalani. Sejak kecil, kita diajarkan untuk tidak merepotkan orang lain, untuk peka terhadap situasi sekitar, dan untuk menjaga perasaan sesama. Apa yang dianggap sebagai konsep tinggi di sana, justru tumbuh secara alami di sini. Inilah titik temu yang jarang disadari. Ketika dua budaya bertemu dalam frekuensi yang sama, hubungan pun terbangun tanpa perlu banyak penjelasan. Orang Indonesia tidak perlu diajari ulang bagaimana bersikap empatik. Mereka membawanya dalam bahasa tubuh, dalam nada bicara, dan dalam tindakan spontan sehari-hari. Empati ini terlihat dalam banyak situasi. Di tempat kerja, mereka sigap membantu rekan yang kesulitan
tanpa harus diminta. Di lingkungan sekitar, mereka peka membaca suasana dan tidak memaksakan diri. Mereka tahu kapan harus terlibat dan kapan harus memberi ruang. Sikap seperti inilah yang sulit diajarkan lewat aturan tertulis, namun sangat mudah dirasakan. Bagi warga Jepang, pertemuan nilai ini terasa seperti menemukan cermin. Mereka melihat sesuatu yang dulu mereka junjung tinggi, hidup dan bergerak di tengah kehidupan modern yang semakin individualistis. Dan ketika empati bertemu empati, kepercayaan pun tumbuh dengan sendirinya. Bab ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat tidak selalu dibangun dari kesamaan bahasa atau latar belakang, melainkan dari kesamaan rasa. Ketika seseorang mampu memahami tanpa harus banyak bicara, disitulah kedekatan mulai terbentuk. Tidak ada satu peristiwa besar yang tiba-tiba mengubah pandangan warga Jepang terhadap orang Indonesia. Tidak ada momen dramatis yang langsung membuat segalanya berbeda. Yang ada justru rangkaian hal kecil, sederhana, dan seringkali luput dari perhatian. Sikap sigap membantu menjadi salah satu contohnya. Banyak kesaksian muncul tentang pekerja Indonesia yang langsung turun tangan saat melihat orang lain kesulitan, mengangkat barang, membereskan sesuatu yang bukan tugasnya, atau membantu tanpa diminta. Tidak ada pertanyaan tentang imbalan, tidak ada perhitungan untung rugi. Hanya refleks kemanusiaan yang muncul begitu saja. Hal kecil lainnya adalah cara berinteraksi, senyuman yang tulus, sapaan ringgan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Di tengah masyarakat yang serba cepat dan efisien, sikap seperti ini terasa menenangkan, bukan mengganggu, melainkan menghangatkan suasana. Warga Jepang mulai menyadari bahwa kehadiran orang Indonesia membawa nuansa berbeda, bukan kegaduhan, bukan konflik, tetapi rasa nyaman. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan. Mereka tidak merasa terancam, mereka tidak merasa harus berjaga-jaga. Justru dari konsistensi hal-hal kecil inilah kepercayaan tumbuh. Perlahan, namun pasti. Orang Indonesia tidak berusaha mencuri perhatian, tetapi perhatian itu datang dengan sendirinya, karena sikap tulus selalu menemukan jalannya. Bab ini mengingatkan kita bahwa dalam hubungan antar manusia, seringkali yang paling berharga bukanlah pencapaian besar, melainkan ketulusan dalam keseharian. Dan ketulusan itu, ketika dijalani terus-menerus, mampu melampaui batas bahasa, budaya, bahkan negara. Dalam kehidupan sosial, perbandingan seringkali muncul tanpa direncanakan. Ia bukan hasil dari niat untuk merendahkan, melainkan refleksi alami dari pengalaman sehari-hari. Hal yang sama terjadi di Jepang. Ketika berbagai kelompok pendatang hadir dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, warga lokal secara otomatis mulai membandingkan, bukan asal negara, tetapi sikap yang mereka temui. Sebagian pendatang datang dengan energi keras. Ada yang sulit menyesuaikan diri, ada yang merasa aturan terlalu mengekang, dan ada pula yang menuntut banyak tanpa mau memahami konteks budaya setempat. Hal-hal seperti kebisingan di malam hari, pelanggaran aturan kecil, atau sikap defensif saat diingatkan menjadi catatan yang menumpuk dalam ingatan warga lokal. Di tengah pengalaman-pengalaman itu, kehadiran orang Indonesia terasa kontras. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka berusaha memahami sebelum menuntut dipahami. Mereka menyadari bahwa berada di negeri orang berarti bersedia menyesuaikan diri, bukan memaksakan kebiasaan sendiri. Prinsip sederhana yang sering diajarkan sejak kecil benar-benar diterapkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Indonesia dikenal mau belajar aturan lokal, menghormati kebiasaan setempat, dan menahan diri ketika merasa tidak nyaman. Mereka memilih beradaptasi daripada berkonfrontasi. Perbandingan ini tidak lahir dari kebencian terhadap pihak lain, melainkan dari rasa aman yang muncul bersama orang Indonesia. Warga Jepang merasa lebih tenang, tidak perlu waspada berlebihan, dan tidak khawatir akan gangguan dalam keseharian mereka. Rasa aman ini mahal harganya, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Bab ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat yang sangat teratur, sikap menghormati aturan adalah bahasa kepercayaan. Dan ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ia akan dihargai, apapun asal negaranya. Jepang adalah negeri yang efisien, rapi, dan terstruktur. Namun di balik semua itu, banyak orang merasakan kehidupan yang dingin dan berjarak. Rutinitas berjalan cepat, interaksi seringkali fungsional, dan ruang untuk kehangatan terasa semakin sempit. Disinilah kehadiran orang Indonesia membawa warna yang berbeda. Di pabrik-pabrik yang bising,
di ladang pertanian yang sunyi, hingga di panti jompo yang penuh keheningan, kehadiran pekerja Indonesia disebat-sebut membawa suasana yang lebih hidup. Senyum, sapaan ringan, dan candaan sederhana menjadi jeda di tengah rutinitas yang kaku. Bukan berlebihan, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa ada manusia di balik setiap peran. Kehangatan ini bukan dibuat-buat, ia lahir dari kebiasaan bersosialisasi yang sudah melekat. Orang Indonesia terbiasa menyapa, terbiasa berbagi cerita singkat, dan terbiasa memperlakukan orang lain sebagai sesama, bukan sekadar fungsi. Hal ini terasa sangat kontras di lingkungan industri yang seringkali terasa mekanis. Warga Jepang mulai merasakan perbedaan itu secara langsung. Kehadiran orang Indonesia tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih manusiawi. Mereka membawa rasa akrab tanpa melanggar batas, ramah tanpa mengganggu, hangat tanpa memaksa. Bab ini menegaskan bahwa kehangatan adalah bentuk kekuatan yang sering diremehkan. Ia tidak mencolok, tidak berisik, tetapi berdampak panjang. Dan di negeri 4 musim yang sering terasa dingin secara emosional, kehangatan tropis itu menjadi sesuatu yang berharga. Perubahan besar seringkali dimulai tanpa disadari. Begitu pula hubungan antara warga Jepang dan orang Indonesia. Awalnya, hubungan itu murni profesional. Datang untuk bekerja, menjalankan tugas, lalu pulang. Tidak lebih. Tidak ada ikatan personal yang berarti. Namun seiring waktu, batas itu perlahan memudar. Kepercayaan mulai tumbuh dari hal-hal kecil, dari konsistensi sikap, dari rasa aman yang dirasakan bersama. Warga Jepang yang sebelumnya menjaga jarak, perlahan mulai membuka diri. Tidak lagi sekadar rekan kerja, orang Indonesia mulai dipandang sebagai teman. Bahkan, dalam banyak kasus, sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Ada cerita tentang pintu rumah yang biasanya tertutup rapat, kini dibuka untuk sekadar minum teh bersama. Tentang obrolan ringan yang awalnya canggung, kini berubah menjadi percakapan yang hangat. Tentang hubungan yang tidak lagi dibatasi oleh status pendatang dan warga lokal, melainkan oleh rasa saling percaya. Yang membuat perubahan ini istimewa adalah caranya terjadi. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, semua mengalir secara alami. Warga Jepang merasa nyaman karena orang Indonesia tidak datang dengan niat mengubah, melainkan menghormati. Mereka hadir sebagai mitra, bukan sebagai ancaman. Rasa aman inilah yang menjadi fondasi utama persahabatan. Dalam masyarakat yang sangat menjaga keteraturan, rasa aman adalah segalanya. Ketika seseorang dipercaya, ia diberi ruang, dan ruang itu bukan diberikan kepada sembarang orang. Bab ini memperlihatkan bahwa hubungan lintas negara yang paling kuat tidak dibangun di ruang-ruang diplomasi resmi, melainkan di ruang keseharian, di tempat kerja, di lingkungan tinggal, dan dalam interaksi sederhana yang tulus. Di sanalah manusia bertemu sebagai manusia, bukan sebagai label negara. Kisah ini pada akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan penting, bahwa penghargaan yang diterima orang Indonesia di luar negeri bukan hanya alasan untuk bangga, tetapi juga amanah yang harus dijaga. Nama baik sebuah bangsa tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh sikap kolektif yang dijalani setiap hari. Dimanapun kita berada, identitas kita melekat. Setiap tindakan kecil, cara berbicara, cara bekerja, cara memperlakukan orang lain, ikut membentuk citra bersama. Satu kesalahan mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa panjang. Karena itu, kepercayaan yang sudah terbangun ini bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Kabar baik dari Jepang ini seharusnya menjadi pengingat bahwa karakter yang kita bawa dari rumah, keramahan, sopan santun, tenggang rasa, dan gotong royong, ternyata memiliki nilai yang diakui secara universal. Nilai-nilai ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang jarang disadari. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah, apalagi di dunia yang semakin kompetitif dan keras. Namun kisah ini membuktikan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak selalu terlihat, tetapi ia selalu meninggalkan jejak. Bab penutup ini bukan sekadar rangkuman, melainkan ajakan. Ajakan untuk terus menjaga sikap dimanapun kita berada, di tanah air maupun di negeri orang. Karena setiap dari kita adalah wajah bangsa. Dan ketika wajah itu dijaga dengan baik, dunia akan mengenali kita bukan dari kata-kata, melainkan dari perbuatan.